Baik, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Onita Hoteas dalam pelajaran agama Kristen Protestan. Kita akan masuk dalam materi yang berikut tentang bab yang kedua tentang kehadiran Allah dalam pertumbuhan gereja. Kita tahu gereja adalah materi yang pertama dalam bab yang pertama. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah. Nah, anak-anak sudah paham gereja itu sebenarnya siapa? Orang atau gedung? Materi yang lalu kita sudah bahas bahwa gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Hari ini kita akan belajar tentang kehadiran Allah dalam pertumbuhan gereja. Gereja berdiri atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias datang untuk membebaskan manusia dari keterkaitan dengan roh jahat. Kita lihat yang berikut, Kristus kepala gereja. Kristus adalah kepala gereja. Gereja adalah tubuhnya. Maka gereja akan tunduk dan taat kepada perintah Kristus. Anggota tubuh Kristus tidak dapat hidup terpisah dari Kristus kepalanya. Jika terpisah dari Kristus, ia tidak dapat disebut sebagai gereja, sebab tidak hidup di dalam Kristus. Allah memberi pertumbuhan. Pertumbuhan gereja bukan hanya dalam pertumbuhan jumlah orang percaya. Pertumbuhan gereja termasuk pertumbuhan rohani anggota gereja. Setiap hari semakin taat kepada Kristus dan hidupnya untuk memuliakan nama Kristus. Hubungan dengan Tuhan semakin erat, di mana persekutuannya semakin intim dan Kristus menjadi pusat dalam kehidupannya. Karena gereja bertumbuh karena Allah yang memberikan pertumbuhan. Tanpa Allah memberikan pertumbuhan, maka dia disebut dengan mati, tidak hidup. Gereja yang mati. Kita lihat yang berikut, kekudusan Allah dalam gereja. Kekudusan gereja adalah karena kehadiran Allah di tengah umatnya. Kekudusan yang dimaksudkan bukan hanya secara fisik itu bersih, terawat dan tertib, melainkan secara rohani juga kudus dan tak bercela. Gereja itu kudus artinya gereja dikhususkan, dipisahkan dari semua aktivitas duniawi dan diperuntukkan hanya beribadah kepada Allah. Kita masuk dalam tugas yang pertama, evaluasi diri. Anak-anak boleh membaca melakukan bacaan Alkitab. Apakah yang akan kamu lakukan agar dapat bertumbuh secara rohani? Ada pilihan di situ, membaca Alkitab, tekun berdoa, aktif gereja. Sebutkan salah satu pilihanmu. Contoh, kalau pilihanmu dengan menumbuhkan iman rohani kamu dengan membaca Alkitab, sebutkan itu dan berikan alasanmu. Yang kedua, apakah kamu tekun melakukannya setiap saat? Nah, kalau kamu membaca Alkitab, apakah setiap saat kamu membaca Alkitab atau jarang? Berikan alasan juga. 3, apakah kendala paling besar yang dapat menghalangimu? Pasti ketika membaca Alkitab pasti ada halangan. Nah, coba berikan alasan. Yang keempat, bagaimana kamu mengatasi kendala tersebut? Dan kelima, buatlah komitmen pribadimu. Tugas yang kedua, berikanlah contoh. Yang pertama, berikanlah contoh bukti bahwa gereja mula-mula hidup mengutamakan Kristus. Yang kedua, jelaskan pengertian Allah pemilik gereja menurut pandanganmu, bukan menurut pandangan Alkitab, bukan menurut pandangan buku, atau bukan menurut pandangan ahli-ahli yang lain, tapi menurut pendapatmu sendiri. Yang ketiga, sebagai gereja milik Allah, apa yang harus dilakukan oleh gereja? Yang keempat, sebagai anggota tubuh Kristus, apa yang harus kamu lakukan untuk pertumbuhan imanmu? Dan yang kelima, jelaskan pengertian Kristus kepala gereja menurut pendapat kamu. Kita akan masuk dalam bab yang ketiga. Bab ini bab yang pendek-pendek, jadi ibu rangkum sekalian ya. Bab 2, bab 3 ibu lanjut sekalian. Gereja sebagai umat Allah. Kita lihat yang pertama, hakikat gereja. Gereja yang sesungguhnya adalah persekutuan orang percaya kepada Kristus.
ada beberapa makna yang terkandung di dalam hakikat gereja, yaitu yang pertama, gereja adalah persekutuan. Persekutuan berarti bersekutu, sehati, dan satu di dalam kasih Kristus. Yang kedua, yang bersekutu adalah orang percaya. Mereka adalah orang yang hidup di atas dasar kasih Kristus. Oleh karena itu, hidupnya adalah untuk mengasihi Allah dan sesama. Yang ketiga, gereja berada dalam terang Allah yang ajaib. Berarti hidupnya melakukan kebenaran Allah dan menyatakannya kepada semua orang. Yang keempat, gereja adalah milik Allah. Artinya yang keempat, gereja adalah milik Allah. Artinya gereja hanya terikat kepada Allah dan kehendaknya, bukan kepada hal-hal duniawi atau berdasarkan kehendak manusia. Yang kelima, gereja mempunyai kewajiban memberitakan Injil. Tubuh Kristus, kita lihat yang berikut. Rasul Paulus menggambarkan anggota tubuh Kristus dengan banyak anggota tetapi satu tubuh. Itu kita bisa baca dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. Semua anggota gereja mempunyai karunia masing-masing. Di dalam karunianya itu berbeda-beda. Ada yang mempunyai karunia berkhotbah, karunia menyanyi, karunia baca puisi. Banyak anggota yang mempunyai karunia masing-masing. Ingat, di dalam gereja itu ada yang berkhotbah, yaitu yang disebut dengan pendeta, ada yang membaca doa untuk membaca Alkitab, ada yang sebagai kanturia, sebagai pianis, dan lain sebagainya. Itu semua adalah talenta atau karunia yang masing-masing orang beroleh dari Tuhan sendiri. Jadi kita jangan pesimis bahwa kita tidak ada karunia dalam diri kita. Tidak, hanya dari diri kita yang sudah mengembangkan talenta itu atau belum. Nah, ibu berharap anak-anak sudah bisa mengembangkan talenta yang ada dalam diri anak-anak. Jangan talenta yang negatif yang kamu kembangkan, tapi talenta yang positif yang harus kamu kembangkan. Yang kedua, hal terpenting adalah setiap anggota tubuh harus tetap melekat kepada Kristus sebagai kepala gereja. Kita masuk yang tugas yang berikut. Tugas ini dari bab yang ketiga. Anak-anak bisa baca 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26 dengan saksama. Tulislah cerita serupa atau dialek serupa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari kehidupan atau keluargamu, menggambarkan maknanya bagi dirimu, dan yang ketiga menggambarkan apa yang akan dilakukan sesuai dengan makna tersebut. Jadi dari bacaan 1 Korintus itu kamu buat 3 hal ini. Tugas yang kedua yaitu jelaskan hakikat gereja yang sesungguhnya. Yang kedua, jelaskan makna anggota gereja sebagai anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, jelaskan makna gereja sebagai umat kepunyaan Allah. Yang keempat, jelaskan tanggung jawab gereja sebagai umat kepunyaan Allah. Yang kelima, tulislah pendapatmu tentang bagaimana umat manusia dapat menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Demikianlah materi kita dan tugas-tugas kita. Ibu harap kalian bisa kerja dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.